Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan rahmatnya, limpahan kesehatan, kekuatan kepada kita semua anak-anak soleh dan solehah sekalian, sehingga hari ini kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiut-tabiutnya, sampai pun kepada kita semua yang masih senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada sifat-sifat perkalian atau sifat-sifat perkalian. Kemarin kita sudah belajar tentang komutatif, kemudian asosiatif, sekarang sifat distributif atau sifat penyebaran. Baiklah anak-anak soleh dan solehah sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa marilah kita bersama-sama memulainya dengan bersama-sama membaca doa. Angkat tangan kita, kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak soleh dan solehah sekalian, kita mulai langsung saja. Kita mulai. Yang sudah punya buku silahkan dibuka halaman 20 hingga halaman 21. Nah, di situ materi kita yang insya Allah kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, yaitu sifat distributif atau sifat penyebaran pada perkalian pada penjumlahan. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, silahkan buka bukunya, siapkan alat tulis, kemudian ada yang perlu silahkan langsung dicatat. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, langsung saja. Jadi sebentar langsung dicatat ya, yang penting-penting itu langsung dicatat, apalagi yang belum punya buku. Yang sudah punya buku itu tinggal dipelajari. Jadi kita belajar hari ini dengan menggunakan ballpointnya, langsung kita catat di kertas. Nah, jadi sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Itu yang pertama, A ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi perhatikan contoh berikut ini ya, ini. 2 dikali 3 ditambah 4. 2 dikali 3 ditambah 4. Contoh yang pertama ya. Sama dengan, langsung saja kita kerjakan. Jadi 2 dikali 3 ditambah 4. Jadi kita caranya kita selesaikan itu, kita bikinkan kurung ini dulu ya. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Nah, ini bisa langsung kita selesaikan, bisa kita dilakukan sifat distributif atau penyebaran. Nah, coba ini 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Sama dengan 2 dikali 4 hasilnya adalah 6. 2 dikali 4. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah. Ini. Ditambah 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Berarti hasilnya di bawah adalah 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Begitu anak-anak soleh dan soleh sekalian ya. Jadi ini sama dengan ini. Ini sifat
distributif atau penyebaran. Nah, ini bisa langsung diselesaikan. Kalau kita langsung selesaikan ini berarti 2 dikali 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Berarti 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Nah, ini sama. Ini kalau umpamanya kita langsung selesaikan ini. Langsung kita selesaikan ini hasilnya 14. Nah, ini juga kalau kita mau rubah menjadi seperti ini dulu, kemudian kita langsung baru selesaikan, maka hasilnya juga 14 sama ya. Makanya ini 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4 itu sama ya, sama. Hasilnya sama. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, bisa kita kasih sebuah contoh lagi. Contoh nomor 2. Kita tulis 3 dikali 2 ditambah 5. Berapa di sini kita tulis di sifat distributifnya? Bisa kita tulis 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 5. Nah, dalam kurungnya kita kurung. Nah, tulis di bawah, selesaikan yang dalam kurung dulu. 3 dikali 2 berapa? 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Ditambah 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? Hasilnya adalah 15. Berarti 6 ditambah 15. Berapa hasilnya anak-anak soleh? Hasilnya adalah 21. Nah, 21. Kita selesaikan di sini. Apakah betul sama antara ini dengan ini? Kita selesaikan ini. 3 dikali 2 ditambah 5 dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 3 dikali 2 tambah 5 berapa? 7. Baik. Berarti 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Sama dengan ini. Berarti ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian. Kita lanjut ke sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau bagian B. Bagian B ya. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Langsung masuk contoh 1. Ya, contoh 1. Contoh 1 itu ada 3 dikali 4 dikurang 1. 3 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Nah, itu sama ya, sama dengan yang ini. Jadi coba kita selesaikan. 3 dikali 4 hasilnya adalah ya baik 12 dikurang 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Berarti 12 dikurang 3 hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah 9. Kita buktikan apakah sama dengan yang di sini. Berarti 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan 3. Berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Berarti ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Itu namanya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Selanjutnya contoh nomor
2. Contoh nomor 2 itu cari soal yang agak susah sedikit. Ya, coba 4 dikali 9 dikurang 4. Dikurang 4 lagi sama dengan kalau umpamanya Pak Guru tulis titik-titik di sini, titik-titik. Bisakah kita jawab kalau seperti ini? Masa tidak bisa? Pasti bisa. Berarti di sini titik-titik dikurang titik-titik. Di sini titik-titik. Bisakah kita jawab? Ya, bisa. Coba 4 dikali 9 berarti di sini 4 dikali 9. Dikurang ini, dikurang berarti 4 dikali 4. 4 dikali 4. Gitu. Buka kurung seperti ini supaya ada pembatasnya. Kemudian kita selesaikan yang dalam kurung yang di awal. 4 dikali 9 berapa anak-anak soleh dan soleh sekalian? Ya, jawabannya adalah 36. 36 kurang ini 3 kali 4. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 itu sama dengan 16. Berarti 36 dikurang 16 maka hasilnya adalah berapa anak-anak soleh dan soleh sekalian? Hasilnya adalah 20. Coba kita cakar di sini atau di sini. Di mana? Kita cakar di sini supaya lebih jelas lagi. 36 dikurang 16 anak-anak soleh berapa? 6 kurang 6 hasilnya adalah 0. 3 kurang 1 hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 20 anak soleh. 20. Ini hasilnya. Sekarang kita sesuaikan yang di sebelahnya, betul atau tidak, sama atau tidak. 4 dikali 9 kita dalam kurung ini. Kita selesaikan dalam kurung dulu. Jadi 4 dikali 9 kurang 4 berarti 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Berarti sama dengan ini. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, gampang. Ini adalah soal-soal yang gampang dan mudah sekali kita selesaikan dengan baik dan benar. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, kita lanjut dengan soal tugas. Ini dia soal tugasnya. Cukup 3 saja. 3 tapi gampang. Bisa kita selesaikan anak soleh dan soleha? Insyaallah bisa ya. Atau kita tambah satu lagi. Kita tambah satu lagi di sini ya, 4 supaya genap. Ada 2 contoh ada 2 tugas dari penjumlahan dan 2 pengurangan. Jadi kita tambah penjumlahannya, operasi penjumlahannya. Jadi kita tulis di sini 6 dikali 7 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak soleh? Kita tulis titik dikali
Insyaallah ini mudah diselesaikan ya. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, kita tutup pertemuan kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.